Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosi Asti Anantaresya dengan NIM 112210500. Di sini saya akan presentasikan cara mengubah ide teknologi menjadi bisnis, yaitu langkah-langkah membangun startup. Sebelumnya, yang terhormat kepada Pak Jizenzi, Bapak Jizenzi Tias Wirastomo, SOS MM. Lanjut saja kita ke materinya. Definisi startup. Di sini ada definisi startup. Istilah startup berasal dari bahasa Inggris yang berarti the act or process of starting a process or machine, a new organization or business venture, atau tindakan atau proses untuk memulai sebuah proses, sebuah organisasi baru atau usaha bisnis. Istilah startup dipopulerkan oleh di Silicon Valley. Pengertian startup menurut ahli seperti Paul Graham di dalam lamannya menyebut bahwa startup adalah perusahaan yang didesain untuk berkembang dengan cepat. Perusahaan yang baru dirintis tidak langsung bisa dianggap sebagai startup. Perlu diingat bahwa startup tidak melulu hanya di bidang teknologi saja, namun bisa di bidang lain yang harus bergerak dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Kriteria perusahaan yang dapat dikatakan startup yakni usia perusahaan tersebut kurang dari 3 tahun, jumlah pegawainya kurang dari 20 orang, lalu dari segi pendapatan per tahunnya kurang dari $100.000 atau 1,35 miliar per tahunnya. Pada umumnya bergerak di bidang teknologi dan biasanya masih dalam tahap pengembangan, lalu produk yang dihasilkan biasanya berupa aplikasi digital dan beroperasi melalui ranah website. Mengapa banyak ide teknologi menjadi startup sukses? Kesuksesan ide teknologi pada startup umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang didukung oleh pengembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Menurut para ahli, beberapa alasan utama yang membuat ide-ide startup teknologi berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada eksekusi ide yang matang. Yang kedua ada adaptasi teknologi dan tren pasar. Yang ketiga ada pengelolaan anggaran dan sumber daya efektif. Yang keempat ada kecepatan menyelesaikan masalah. Tantangan dan peluang di dunia startup. Tantangan yang di dalam dunia startup itu menawarkan banyak peluang seperti inovasi yang dapat mengubah industri dan pasar besar, khususnya di negara-negara dengan populasi usia muda seperti Indonesia. Startup juga menghadapi berbagai tantangan lain. Beberapa tantangan utamanya meliputi keterbatasan modal, persaingan ketat, ketidakpastian pasar, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat. Keterbatasan pendanaan adalah masalah umum karena startup seringkali harus mencari investor untuk mendukung pengembangan produk dan operasional. Lanjut saja kita ke langkah-langkah temukan ide masalah yang ingin dipecahkan atau mengidentifikasi masalah di pasar, yaitu cari masalah yang signifikan di masyarakat. Permasalahan signifikan ini yang dihadapi startup di masyarakat seperti tantangan sumber daya manusia, product market fit, serta akses terhadap pendanaan. Lanjut ada sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada product market fit. Yang ketiga akses pendanaan dan investor. Apa sih anjir? Yang kedua ada melakukan penelitian dan jawaban. Dan ada dua langkah-langkah ide masalah yang ingin dipecahkan atau mengidentifikasi masalah di pasar, yaitu pertama cari masalah yang signifikan di masyarakat yang meliputi sumber daya manusia, produk market fit, serta akses terhadap pendanaan. Yang kedua ada melakukan penelitian dan jawaban. Dia meliputi juga sumber daya manusia, produk market fit, dan akses pendanaan dan investor. Lanjut aja langkah-langkah validasi ide dengan minimum variable produk atau MVP. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam melakukan validasi ide dengan pendekatan minimum viable product MVP yang membantu startup memverifikasi konsep dengan cepat sebelum mengembangkan produk secara penuh. Yaitu ada identifikasi tujuan dan hipotesis.
yaitu menentukan masalah atau kebutuhan pengguna yang ingin Anda selesaikan dan rumuskan hipotesis bisnis yang akan diuji. Yang kedua adalah pilih fitur inti. Yang ketiga ada desain dan pembangunan MVP. Yang ketiga ada rilis MVP untuk pengujian awal. Yang kelima ada kumpulkan umpan balik dan lakukan iterasi. Yang keenam ada analisis data pengembangan lebih lanjut. Lanjut lagi ada langkah-langkah bangun tim yang solid. Membangun tim yang solid sangat penting bagi keberhasilan startup, terutama dalam menghadapi tantangan bisnis dan memperkuat kolaborasi. Berikut adalah langkah-langkah yang direkomendasikan, yaitu menyamakan visi dan misi. Kedua ada pilih kandidat dan kompetensi dan kompatibilitas budaya. Yang ketiga, ciptakan budaya kerja positif. Yang keempat, fokus pada pengembangan keterampilan. Yang kelima, ada evaluasi dan feedback berkala. Yang keenam, ada bangun komunikasi. Dan selanjutnya ada bagaimana startup menghasilkan uang. Startup menghasilkan uang melalui beberapa metode utama yang bergantung pada model bisnis dan produk yang ditawarkan. Berikut beberapa cara yang paling umum. Pertama penjualan produk atau layanan. Yang kedua ada model berlangganan. Yang ketiga ada freemium dengan opsi premium. Yang keempat ada iklan. Yang kelima ada pendanaan dari investor. Lanjut saja langkah-langkah selanjutnya adalah langkah-langkah mendapatkan sumber pendanaan startup. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi startup, yaitu pendanaan awal atau pre-seed dan seed funding. Yang kedua ada fitur venture capital atau VC. Yang ketiga ada inkubator dan akselerator. Yang keempat tahap pendanaan lanjutan atau seri A, B, dan C. Yang kelima ada pinjaman bank dan hibah pemerintah. Selanjutnya ada langkah-langkah mengembangkan produk dan meluncurkan ke pasar. Langkah-langkah penting dalam mengembangkan produk startup dan meluncurkan ke pasar mencakup beberapa tahapan, mulai dari riset hingga evaluasi. Berikut langkah-langkah utama biasa dilakukan, yaitu riset pasar dan pengembangan produk. Itu yang pertama. Yang kedua ada perencanaan strategi peluncuran. Yang ketiga ada pengujian produk. Yang keempat ada strategi pemasaran dan promosi. Yang kelima nggak ada. Lanjut lagi ada langkah-langkah pemasaran dan pertumbuhan. Berikut langkah-langkahnya, yaitu identifikasi target pasar. Yang kedua ada bangun merek yang kuat. Yang ketiga ada strategi konten. Yang keempat ada pemasaran digital. Yang kelima ada growth hacking. Yang keenam ada optimasi tingkat konversi atau CRO. Yang ketujuh ada analisis dan pengukuran. Dan ya sekian, terima kasih presentasi dari saya untuk memenuhi tugas tugas UTS mata kuliah Technopreneurship. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.